Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Aziz SSMA. Saya adalah dosen linguistik di program studi sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang, Banten. Saya aktif menulis dan menyusun beberapa bahan ajar yang digunakan di prodi sastra Inggris, antara lain untuk mata kuliah Discourse Analysis, Pragmatics, Semiotics, Social Linguistics, Phonology, dan juga Semantics. Selain mengajar, saya juga terlibat dalam pengelolaan jurnal ilmiah, termasuk 2 jurnal Sinta 5, yaitu jurnal Leksim dan Acitya Bakti, serta beberapa jurnal lainnya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan informasi umum tentang mata kuliah Discourse Analysis yang saya ampuh. Discourse Analysis merupakan mata kuliah wajib pada program studi sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester 6. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan menganalisis wacana secara komprehensif melalui berbagai pendekatan dan teori dalam kajian analisis wacana kontemporer. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar analisis wacana, memahami kerangka teoritis yang relevan, serta menerapkannya dalam menganalisis berbagai bentuk wacana, baik lisan maupun tulisan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemahaman dan analisis berdasarkan teori yang telah dipelajari. Cakupan materi untuk mata kuliah ini meliputi what is discourse, what is pragmatics, instructional social linguistics, politeness analysis, conversation analysis, narrative analysis, theme and rhyme, transitivity analysis, ethnography of communication, lalu conceptual metaphor theory, lalu ada juga critical discourse analysis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CMK untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis definisi, pendekatan-pendekatan utama, dan ruang lingkup kajian analisis wacana dalam konteks linguistik dan sosial. Mahasiswa juga mampu melakukan analisis wacana tertulis maupun lisan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini cukup beragam, namun yang paling pokok adalah buku atau e-book bahan ajar yang saya tulis sendiri yang berjudul Discourse Analysis yang diterbitkan oleh Unpam Press, dan juga masih ada beberapa sumber lainnya yang menjadi referensi dari mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa proyek, dan bersifat tatap muka. Nah, pembelajaran mata kuliah Discourse Analysis ini dilakukan kurang lebih selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama dilakukan sebelum UTS, pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas. Sementara evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Discourse Analysis itu bisa berupa tes tulis, tes lisan, tugas individu, presentasi dan diskusi kelompok, UTS, dan juga UAS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Discourse Analysis. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang dalam hal ini adalah pertemuan ke-8 tentang transitivity analysis yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Saya menggunakan
metode delivery, yaitu penyampaian materi terlebih dahulu yang berupa metode ceramah, lalu kemudian diselingi dengan interaksi berupa tanya jawab dengan mahasiswa, dan deskripsi terkait analisis wacana dan teks-teks tertentu yang dikaji, yang itu semuanya disampaikan menggunakan metode ceramah dan melalui pola interaktif antara mahasiswa dan juga dosen. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, ini adalah pertemuan ke-8 ya, jika kita merujuk pada modul materi kita hari ini adalah tentang transitivity ya, atau analisis transitivitas. Nah, kita akan mencoba mempelajari teori ini secara lebih detail dan mendalam. Nah, nanti kita akan mencoba melihat apa itu transitivitas, jenis-jenis transitivitas itu apa saja, dan nanti bagaimana prakteknya ke dalam analisis sebuah teks media itu kita coba perhatikan lebih lanjut ya. Jadi nanti di akhir sesi akan ada assessment berupa nanti ada sebuah teks media yang di situ nanti kita coba analisis menggunakan pendekatan transitivitas begitu. Oke, yang pertama sebelum kita mulai ke situ saya ingin coba absen dulu teman-teman. Ada Aisyah? Ada ya? Aldi Selo. Oke. Alia Maulana ada? Oke. Ananta Fahma. Oke. Oke, teman-teman, kita coba mulai bahasan tentang analisis ini ya. Sebelumnya di minggu lalu kita membahas tentang theme and rim ya. Nah, itu adalah bahasan dalam analisis wacana juga yang nanti yang sama-sama diperkenalkan oleh yang mencetuskan teori transitivitas. Nah, kita belajar kemarin apa itu theme, apa itu rim ya, bagaimana organization of ideas itu terbentuk di dalam sebuah teks gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bahasan terkait transitivity. Nah, objek kita nanti, tujuan pembelajaran kita akan melihat apa itu analisis transitivitas, lalu apa saja konsep-konsep dalam analisis transitivitas ya, yang nanti masuk di situ. Kita akan belajar tentang proses material, proses verbal, proses eksistensial, proses mental, behavioral, dan nanti circumstance itu seperti apa. Kita akan mengkaji itu satu-satu. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Barangkali teman-teman sudah membaca bahan ajar yang saya berikan di awal semester itu ya. Silahkan, apa yang dimaksud transitivity? Aisyah, silakan Aisyah. Kata kerja yang butuh objek. Oke, nggak apa-apa ya, kita adopsi dulu pengertian itu. Saya pengen nanya Aldi Selo, what is transitivity? Kata kerja yang has two valencies. Kata kerja yang punya dua valensi. Oke, teman-teman sekalian, memang tadi kalau kita mengacu pada grammar tradisional, si analisis transitivitas itu adalah kata kerja yang butuh objek gitu ya. Satu lagi adalah kata kerja yang butuh dua valensi begitu ya. Nah, ini transitivity yang ini maksudnya bukan dalam pengertian yang tradisional itu teman-teman ya. Bukan dalam pengertian yang tradisional. Pengertian yang seperti apa? Analisis transitivitas itu. Nah, analisis transitivitas itu adalah originates from systemic functional grammar, linguistic theory developed by Michael Alexander Kirkwood Halliday ya.
Jadi analisis transitivitas itu adalah analisis yang lahir dalam tradisi sistemik fungsional grammar ya, yang mencoba melihat bahasa itu bukan hanya dari sudut pandang structure. Di situ ada kata fungsional. Jadi dia melihat bahasa secara functionnya itu seperti apa, begitu ya. Nah, ini secara asal muasal. Jadi ini berbeda dengan analisis transitivitas yang ada dalam grammar tradisional yang hanya berfokus pada apakah subjek itu apakah verb itu butuh objek atau tidak ya. Kalau butuh objek namanya transitif. Kalau tidak butuh objek namanya intransitif. Nah, pengertian yang seperti itu kita perlu hindari dulu, teman-teman. Oke, di sini yang disebut sebagai analisis transitivitas, Hadida menyebutnya sebagai framework for analyzing language, framework for analyzing how language represent experience. Ya. Semacam kerangka yang digunakan untuk melihat bagaimana bahasa digunakan untuk merepresentasikan pengalaman. Jadi pengalaman, entah pengalaman lahir atau pengalaman batin, itu nanti direpresentasikan ke dalam klausa. Itu seperti apa? Ini yang disebut transitivitas ya. Singkatnya, yang namanya analisis transitivitas itu teman-teman, itu analisis yang mengkaji siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan kenapa. Dia nanti memperdetail ya. Kalau kita misalnya berkaca pada grammar tradisional, siapa yang melakukan apa kan biasanya diekspresikan dalam bentuk subjek ya namanya ya. Gitu ya. Ada verb, kemudian ada objek, ada adverb misalnya. Adverb itu apa teman-teman? Kata keterangan ya. Oke. Bisa kata keterangan teman. Nah ini grammar tradisional seperti ini. Tapi analisis transitivitas nanti dia lebih detail lagi dalam analisis yang seperti ini ya. Nah, oke. Kita akan lihat jenis-jenisnya ya di sini. Misal, jadi ada dalam analisis transitivitas yang namanya klausa itu terdiri dari 3 aspek. Ya. Pertama apa itu namanya, teman-teman? Partisipan. Oke. Yang kedua, proses. Yang ketiga apa? Circumstance. Oke. Seperti ini ya. Nah, circumstance. Partisipan itu kalau dalam grammar tradisional itu diwakili oleh subjek dan objek ya. Begitu. Tapi nanti dalam analisis transitivitas namanya beda lagi ya. Proses ini yang disebut proses itu adalah the central verb. Sama kalau dalam grammar tradisional itu kayak yang menjadi verb itu apa? Gitu ya. Circumstance itu yang menjadi apa? Ini nih teman-teman. Ya, adverb ya. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi ada partisipan yang nanti akan disebut sebagai subjek dan objek atau komplement ya. Ini namanya partisipan. Kalau disebut proses itu bahasa lainnya adalah verb. Kalau disebut adverb itu namanya apa? Circumstance ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Nah, di depan itu teman-teman kita melihat ada banyak ya elemen yang ada di dalam analisis transitivitas. Pertama, ada yang disebut sebagai material ya. Kemudian kedua, behavioral. Ketiga, mental ya. Keempat apa tuh? Verbal. Kelima, relasional. Dan keenam, eksistensial ya.
Nah, itu kata kerjanya teman-teman ya. Kalau bahasa grammar tradisional kata kerjanya. Tapi jenis-jenisnya banyak. Kalau di grammar tradisional kan sebutannya hanya satu aja. Verb, sudah gitu ya. Tapi kalau di analisis transitivitas macam-macam. Ada material, behavioral, mental, verbal, relasional, dan eksistensial. Nanti kita akan perdetail ya. Lalu partisipannya pun beda-beda tuh ya. Kalau di material partisipannya apa saja? Kelihatan nggak tuh? Material kan nomor satu tuh. Yang ke actor. Kemudian goal. Ya, kalau behavioral, behavior ya. Mental apa? Sensor sama phenomenon. Lalu kalau verbal, sayer ya. Target atau recipient. Kalau relasional, token, value, carrier, attribute, identifier. Jadi di situ tokennya bukan token listrik teman-teman. Tapi itu token dalam pengertian transitivitas. Ada nomor 6 itu eksisten. Nah kita akan perjelas satu persatu ya. Oke. Yang pertama material proses. Nah material proses itu tadi saya sebut, kalau kita sebut proses artinya adalah verb ya. Gitu. Kalau disebut proses namanya verb. Nah, kalau misalnya itu dikaitkan dengan material proses itu apa jadinya? Namanya apa? Silakan siapa ya di sini? Oh, Sinta Nurhaliza. Sin, apa Sin? Kalau material itu? Kalau material awalnya itu sebenarnya itu yang menggunakan seperti fisik. Ya, aktivitas fisik ya. Ya, aktivitas fisik seperti misalnya apa itu? Misalnya kayak benda, Oke. Itu namanya aktivitas fisik ya. Jadi, nah ini kalau disebut namanya material proses, nah ini adalah kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas fisik namanya ya. Nah, nanti subjeknya namanya apa tadi? Kalau di situ pelaku, actor ya. Kita tulis gede aja kayak gini. Nah, subjeknya itu nanti bernama actor. Objeknya namanya goal, gitu ya. Seperti ini. Oke, gampang ya seperti itu. Jadi misalnya kayak I kick the ball atau apa di sini. Ada contohnya nih di sini teman-teman. Nah, John kick the ball. John itu sebagai actor. Kick ya material proses. The ball goal. Oke. Kita lanjut ke mental proses. Mental process encode the meaning of feeling or thinking. Maksudnya apa ini? Nuke ya. Mental proses itu kata kerja yang kayak gimana? Oh ya, ya kalau mental kan berkaitan dengan cara merasa, cara berpikir gitu ya. Nah itu disebut mental proses. Proses. Si subjeknya nanti namanya apa itu? Yang ditulis gede itu. Sensor. Oke. Kalau objeknya phenomenon ya namanya. Ini ya. Objeknya namanya fenomena. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya I don't understand his theory. I gitu sensor, don't understand mental, his theory fenomena. Oke, kita lanjut ke berikutnya teman-teman. Behavioral process ini kata kerja yang gabungan ya sebenarnya antara material dan mental. Maaf, di sini ada mental ya. Nah, di sini behavioral. Behavioral itu adalah aktivitas yang menggabungkan antara material dan mental. Kayak misalnya batuk ataupun senyum gitu ya.
itu nanti disebut sebagai behavioral ya. Nah, nanti di sini subjeknya namanya apa? Behavior gitu. Contohnya kayak gimana? John is crying. John-nya menjadi apa tuh? Behavior. Is crying, proses behavioral. Jadi itu nangis ya. Nangis kan berarti campuran antara aktivitas ya kayak gitu ya, sama emosional ya, perasaan gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman ada namanya verbal process. Nah, verbal process itu the process of saying, kata kerja yang melibatkan mulut kita biasanya. Kayak menjelaskan, mengatakan, menyatakan ya. Seperti itu. Nah, itu namanya verbal. Ya, jadi to explain, to say, to utter ya. Itu masuk ke dalam kategori verbal namanya. Subjeknya namanya apa? Saya. Lalu verbnya namanya verbal ya. Dan apa yang diucapkan ya, misalnya I say something. Somethingnya itu nanti disebut verbiage ya. Verbiage. Nah, verbiage. Ini sesuatu yang dikatakannya verbiage itu. Nah, kepada siapa ngomongnya? Itu namanya target. I say something to you. Nah, ini target. Seperti ini ya. Oke. Lalu ada lagi existential process. Ini berkaitan dengan ini teman-teman. Kayak kata kerja. Oh, mohon maaf, saya salah nulis ya. Nah, ini kalau eksistensial, subjeknya namanya eksisten. Eksisten ya. Dan verbnya itu namanya adalah eksistensial. Ini ya kata kerja yang berkaitan dengan apa namanya? Proses keberadaan. Nah, di situ dicontohkan apa? There isn't enough space. Nah, is itu namanya eksistensial, enough space-nya disebut eksisten ya. Sama yang terakhir ini ada namanya relational process gitu ya. Nah, relational process itu ya kayak penggunaan kata kerja to be itu teman-teman. Is, are, I am student. Nah, nya itu disebut sebagai proses relasional karena menghubungkan I dan student. Seperti itu ya. Coba ada latihan nih di sini teman-teman. Saya akan memberikan sekitar 3 latihan. Nah, dari materi yang tadi saya sampaikan itu, coba kita terapkan dalam analisis kalimat di sini ya, begitu. Nah, ini contoh kalimatnya diambil dari kalimat-kalimat yang ada di koran ya, begitu. Oke, yang pertama itu ada police arrested three thieves at the market. Nah, coba kalau kita baca menggunakan pendekatan transitivitas yang seperti ini kira-kira masuknya ke mana, Hidayati? Ada? Oh, material proses ya. Mana yang materialnya? Arrested. Itu ya, yang arrested. Oke. Polisnya jadi apa itu, teman-teman? Actor. Oke, kalau three thief, goal ya. At the market, circumstance ya. Saya kira mudah sih. Cuma banyak istilah aja ini di sini. Banyak istilah. Kalau grammar biasa kan hanya subjek, verb, object, adverb. Sudah selesai ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya di atas. Nah, lalu ada lagi yang kedua nih. The government send aid
to the victims. Silakan Ananta. Nah, ya gimana Nan? Yang saya itu material. Material. Kalau government-nya berarti jadi apa? Jadi actor. Oke. Aid jadi goal ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir di sini ada residents complained about the rising prices. Resident. Oke, resident jadi apa nih? Actor. Actor apa? Itu apa? Complain. Complain itu apa? Mental ya. Oke, berarti kalau mental sensor. About the rising price itu nanti disebut phenomenon ya. Oke, saya kira sudah paham semua teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan di atas. Jadi analisis transitivitas itu adalah analisis untuk melihat siapa melakukan apa, kepada siapa perlakuannya itu ditujukan, dan dalam konteks yang bagaimana. Dalam konteksnya itu maksudnya circumstance ya. Kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa. Gitu. Jadi paling tidak itu ada 3 poin yang penting di sini. Yang pertama partisipan, kedua proses, dan yang ketiga adalah circumstance. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah Discourse Analysis yang saya ampu. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Discourse Analysis di program studi Sastra Inggris Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.